Bismillahirrahmanirrahim. Niki teng ayat walaqad karramna napa bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ngendikane pangeran nani rujuke teng pangeran nggih. Niki kaidah punipun nggih. Niki rujuke teng Allah Subhanahu wa taala. Niki penting kula aturaken nggih. Rujuke Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah nggih. Karena istilahku mulyakno bani napa? Adam. Aku Allah mulyakno bani Adam. Sehingga niki sitok-sitok nggih ben sampean ngerti. Rukun isnad teng mriki sing sebagai musnad ilaih Allah. Berarti mulyane bani Adam niku mulya sing cara Allah. Terus mulya cara Allah nu sepundi? Nggih, mulya cara Allah nu napa? Sepundi. Karena ada kemuliaan menurut manusia, misalnya wong sugih, presiden, menteri, orang kaya. Juga ana mulya cara ukurane sinten Allah Subhanahu wa taala. Lah nani rujuke teng Allah. Ini kalau terangaken. Ngendikane Allah taala Bani Adam iku tak mulyakno. Lan Bani Adam tak kei kesempatan iso memperdayakan nggih kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa laut. Dan mereka saya beri rezeki minat thayyibat, sesuatu yang positif. Misalnya bergizi baik, halal, terus punya dampak positif namanya apa? Thayyibat misalnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna apa? Tafdila. Terus Bani Adam niku kemuliaannya di atas rata-rata makhluk yang lain. Ayat ini menjadi ideologi besar dunia. Ini rungokno tenan nggih ben sampean nak ketemu pangeran selamat nggih. Iki pancen angel Mas ngaji niku niate kudu golek selamat ning Allah Subhanahu wa taala. Kula terangaken nggih. Mun iki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah ning ngarepe sampean ku gampang ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang dirancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah. Bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sampean tangkel, maksudnya sepundi Gus? Maksudnya ngeten. Kita hidup misalnya di zaman jahiliyah. Anak putri dari awal dianggap beban ekonomi sehingga punya tradisi nak di anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial, secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem. Lagi lahir sudah dianggap berapa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama, tapi lewat KB. Masih tidak satu tapi pinter dua. Mulane rata-rata kiai ku tentang KB. Niki kula cerita. Artinya anak tiap lahir cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh produksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk, misalnya daerah transmigrasi. Tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem, setiap kelahiran dianggap apa? Problem. Terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri, ya? Menciptakan ukuran-ukurannya apa? Sendiri. Begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Nah, cara ideologi Kristen, anak lahir itu membawa dosa sehingga punya utang jasa sama Yesus karena Yesus yang menebus apa? Dosa. Tapi kalau kita ideologi Islam, bahwa anaknya gento, bahwa anaknya bajingan, lagi lahir precet, tetap yuladu alal fitrah. Dia tetap anak yang apa? Suci. Niki sampean perhatikan. Nah, sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial. Ini malah bener nggih fasodaqallahu azim ketika Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada akhirnya manusia itu nanti hijab.
Kena hijab ngeten nggih. Contone niki pentingnya ngaji ngawak kula. Misale kula nu seneng Quran. Seneng maca tasbih, seneng ngaji, seneng mulang. Sehingga duwe anak pertama iku seneng. Aku mesti mati. Nak mati kudu ana sing terusno agama. Anak-anakku lanang iso terusno agama. Senenge ra karuan, yo bandingane agama. Ini pentingnya cuci otak. Paham ya? Nak wong kedonyan ki ngoten. Duwe seleb, duwe gudang, duwe sawah, duwe tuwegal. Boleh ora duwe anak utawa anak wedok-wedok. Ngenakno mantuku. Bareng precat lanang senenge ra kuan, ora kelyo. Keli udah bek nilai-nilai dunia. Ya saiki kena utek wong wedok-wedok sing trafficking. Wah iki bayi apik larang irgane nggih. Tenggene Pulau Kucing perbatasan Malaysia Kalimantan wah wonten trafficking perdagangan anak. Bayi lahir dianggap aset ekonomi. Nak gak pincang gak picek wah larang. Makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta di Kucing itu bukan kriminal prostitusi. Kriminal wong nakal produksi anak. Engko anak di napa? Ditu. Kiai-kiai sing ngaramno wartawan ora pati setuju. Wartawan panjang dosa penggane ngrasani wong. Tapi hikmahnya yo gede. Umpama ora ono wartawan, berita-berita ngono itu tidak diekspos secara nasional. Karena yang punya sigi, yang punya lusur, yang punya sidik itu hanya wartawan. Dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap nopo trafficking itu pelaku-pelaku penjualan nopo anak itu. Nah, ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang. Kalau orang agama dianggap aset agama, ini penerus agama. Kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan. Kalau trafficking dianggap aset ekonomi. Berarti PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif, yaitu dianggap sebagai aset apa? Agama. Kalau sampai kiai-kiai itu gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak, maka nanti kegagalan akan terus jalan. Karena nanti orang melihat anak sesuai desain, sesuai jalan otaknya masing-masing. Yang kalau nanti delok teng TV, kalau kan sering penelitian, ya selain delok teng TV sering penelitian. Direktur anak jalanan teng Jogja nu kanca akrab kula. Teng rumah singgah. Itu problemnya itu memang begitu. Orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih seneng produksi anak. Wong nakal sing produktif, sing tukang bayi. Niku dibuai secara nakal juga. Kemudian nanti anaknya napa? Dijual. Belum nanti di Kucing, di perbatasan Malaysia dengan Budi Kalimantan Barat. Itu ngeri betul. Sementara kita masih berkutat, itu tidak bisa. Mengenai Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang manak. Asal anak iku dadekno banggaku. Iso mbok hitung to, misale anak 10 kere kabeh busung lapar banggane ning ndi. Dadi aja jumlah ketok, tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang macane hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis itu sing ana banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten niki kula cerita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB, nggih rata kiai setuju. Saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas napa hidup yang lebih napa baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya nggih. Ben sampean ngrasa dosa nak melarat teman-teman ben ngrasa napa dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya, iku kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? Kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anaknya lagi lahir di asuransekno. Sehingga lagi lahir di tabungan 1 miliar, enggak pas tuwek 10 miliar, sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cina ini misalnya dua anak telu. Kue sing kiai musola langgar penceng ya dia anak telu. Anak lahir hamilnya wis diutangan. Lahirnya nganggo duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang.
Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak imam musola berkompetisi dengan dari lahir wis duwe asuransi. Wene sinau tenan nganti jadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radhi duwe kan milih jalan pintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong buatan nuruti nafsu buatan. Ini masalah kita, masalah sosial kita. Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Lan iki perlu dingerteni santri-santri. Saake Quran, aku ora ndek warisan saake napa? Quran. Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi tirkah. Yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak wa in karat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma antaraka in kana lahu waras. Wae Quran bakas warisan nganti bulet. Tirkah ngene lho, Jong. Nak anak wedok sitok untuk separuh. Nak anak luwih sakmene untuk 2/3. Diwarai carane bagi jebule dibagi ra ono. Paham ya? Saiki Qur'ane napa mboten saiki. Paling melanggar iki malah santri. Ngaji ning pondok ngaji faro. Tapi ra iso dipraktekno wong ra ono sing dibagi. Lah lha opo direwangi ana gawe aslul masalah, ana raut, ana aul, ana dawil fu, ana sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi. Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan, termasuk ada aturan umum dari Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan, bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anake Cina duwe asuransi tabungan, sing anak telu ora jelas jaminane. Mitoni duwe utangan, kelahiran nganggo duwe utangan. Lho tekan beranjak puber dititipno wong. Wis mbok kon apa terserah, pokoke anak kula saged mangan. Ya ini memang takdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kula gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kula pernah seminar di Jogja itu punya satu resep gini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram? Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya, sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang. Allah punya sunnah, barang halal pun bisa tumbuh. Saiki misalnya nggih, niki bedekan nggih. Cina anaknya lahir precet misalnya. Di depositokno 1 miliar. 1 miliar ini akan tumbuh besar. Karena deposito punya Pak Kaji sing sugih duwe 1 miliar, ditokokno sapi. Kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja 1 miliar untuk sapi piro kira-kira. Paham ya?